Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kinerja, perkenalkan saya Damhuri Batubara, peserta PBG dalam jabatan tahun 2025 bidang studi pendidikan agama Islam dengan NIM 25404111213. Mengajar di SMPT Ar-Raihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN berupa praktik pembelajaran untuk peserta didik kelas 9. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Apa semua hadir? Yang putri hadir semua? Alhamdulillah. Yang putra? Alhamdulillah, hari ini semua lengkap. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, pada minta ketua kelas untuk mimpin atau yang mewakili. Ketua kelas boleh menunjuk diri atau menunjuk temannya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Teman, ya silakan. Boleh, siapa? Mas Lukman. Mas Nabil, boleh Mas Nabil. Boleh ke depan sini untuk mimpin doa teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Mas Nabil yang sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme dalam diri kita. Baik, semuanya pada harap untuk berdiri sejenak. Rayaku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Sebelum kita masuk materi, pada minta coba semua memejamkan mata beberapa detik. Coba semuanya. 1, 2, 3. Oke, kira-kira dengan memejamkan mata bisa nggak teman-teman berjalan dari ruangan ini keluar di halaman sekolah? Ya. Enggak, sini. Satu kaki diangkat seperti ini, coba berjalan ke depan. Ya. Oke, terima kasih, coba duduk. Nah, dari pengalaman dua teman Mas Rizkul dan Mas Nawab tadi, kira-kira kalau kita diberi, mohon maaf, kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti tidak bisa melihat,
tidak bisa berjalan, gimana apa yang kita rasakan? Hah? Sulit. Mas Nawab bisa keluar tapi harus meraba-raba. Mas Rizkul bisa berjalan tapi dengan loncat-loncat. Tapi alhamdulillah di ruangan ini semuanya Allah beri panca indera, terus anggota badan dengan utuh, normal, bisa kita fungsikan dengan baik. Nah, maka dari itu perlu kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini dengan cara satu, ya bersyukur dengan mengucapkan tahmid alhamdulillah. Tapi ada syukur yang paling besar yang dilakukan sekali setahun. Kira-kira apa? Berkurban itu adalah salah satu syukur terbesar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berkurban. Nah, sebelumnya Padam akan memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, adapun materi kita tadi yaitu tentang kurban. Tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama mengenal dan memahami ketentuan-ketentuan kurban, yaitu dengan mempelajari materi ini diharapkan nanti bisa mengenal dan memahami ketentuan-ketentuan kurban, termasuk syarat-syarat, rukun-rukun, dan cara melaksanakan kurban. Nah, yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan kurban, yaitu dapat mengaplikasikan pengetahuan kurban dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melaksanakan kurban dengan benar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya, kira-kira setelah melihat ini, boleh satu orang mengasih jawaban kira-kira apa yang kalian ketahui tentang kurban. Ya, Mbak Yapia, apa yang kamu ketahui tentang kurban? Ya, Mbak Yapia menyampaikan menyembelih hewan kurban. Ya, boleh. Nah, untuk lebih mengenal lebih dalam, memahami lebih dalam tentang materi kurban ini, maka mari kita sama-sama pelajari. Dan pelajaran materi hari ini berkaitan erat dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang kasih sayang. Karena dalam kurban ini ada kaitannya dengan kasih sayang, yaitu saling berbagi. Nah, ini sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Oke, pada minta semuanya berdiri, melingkar di samping meja. Kita akan bermain dulu supaya tidak ngantuk. Pagi-pagi sudah mulai ngantuk sepertinya. Ya. Oke. Nanti permainan kesempatan kali ini seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu kalau yang sebelumnya belum terlalu kompak, coba hari ini kita lihat ini kompak apa tidak. Oke, nanti Padam tunjuk langsung jejer apa? Oke, konsentrasi dimulai. Dari Mbak Ima. Ya, stop, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah konsen. Insya Allah
sudah bisa untuk melanjutkan pembelajaran. Boleh duduk kembali? Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memakai metode diskusi, kemudian model ataupun model pembelajarannya yaitu card, shortcut, in card atau fitur fitur. Nanti akan kita lakukan pembelajaran seperti itu. Kita masuk dulu. Sebelumnya Padam akan memperlihatkan video singkat. Ya, satu lagi kita lihat. Mohon maaf. Direalisasi oleh keluar dari tugas setiawan, pedagang jajanan untuk anak sekolah, dan penghasilan sehari-harinya hanya berkisar 20 hingga 30 ribu rupiah. Penghasilan dari berdagang jajan ini digunakan untuk membesarkan sang buah hati, kedua setiawan yang memiliki kekurangan fisik, yang tidak memiliki dua tangan dan hanya memiliki satu kaki kiri. Oke, itu beberapa gambaran betapa bersyukurnya kita. Ya, yang pertama menampilkan video tentang kelaparan. Nah, di ruangan ini sebelumnya Padam akan jelaskan sedikit tentang materi ini. Setelah itu nanti kita akan berkelompok. Apa sih kurban itu? Ya, kalau menurut bahasanya, kurban itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna qoroba, yang artinya mendekati. Maksud mendekati di sini apa? Dengan berkurban, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, secara istilahnya yaitu menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi syarat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang selanjutnya, adapun syarat dan tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, orang yang berkurban mampu menyediakan hewan kurban tanpa berhutang. Istilahnya di sini berarti mampu mengadakan hewan kurban. Yang kedua, orang yang melakukan kurban orang Islam yang merdeka, akil, balik, dan berakal. Yang selanjutnya, binatang yang dikurbankan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tidak cacat, telah cukup umur, disembelih pada waktu yang ditentukan oleh syariat hukum Islam. Nah, adapun dalil perintah berkurban ada di surah Al-Kautsar ayat kedua yang bunyinya fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini pengantar singkat tentang materi kurban. Nah, setelah ini pada minta nanti setiap orang maju ke depan ngambil, kita akan berkelompok ngambil nomor kelompoknya masing-masing. Ya, ketentuan orang boleh nanti digambar yang rapi atau dibuat peta konsep yang bagus. Ini prosesnya. Siap. Kelompok Mas Rizkul tentang senjata. Hah? Senjata.
Oh, alat. Alat yang digunakan untuk menyembelih. Oke, silakan, boleh langsung dibuat sekitar 10 menit. Ya, 10 menit silakan dibuat. Kelompok 1 tunjuk 2 orang dari kelompoknya yang terbaik untuk menyampaikan. Ya, semuanya boleh memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Nah, sebelum duduk, ada yang mau ditanggapin, ditanyakan kepada kelompok Mbak Lintang, Mbak Kinan tentang apa tadi? Tata cara penyembelihan hewan kurban. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya, terima kasih. Boleh duduk? Oke. Ya, dari presentasinya Mbak Kinan dan Mbak Lintang ini ada 2 cara untuk menyembelih hewan kurban. Boleh dengan cara modern. Kalau modern itu gimana? Ya, pakai alat pemotong, tidak tradisional dengan pisau digorok kayak gini, tapi boleh pakai mesin, nanti dijalankan mesin yang motong. Itu kalau skala besar, kalau cuma satu, wah, masa ya harus pakai mesin. Siapa yang ditunjuk? Ya, Mas Tigar dan Mas Nawab. Silakan disampaikan dengan suara keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil ditampilkan nanti ininya kertasnya. Yang ini itu ketentuan hewan yang ketentuan hewan. Pertama itu termasuk hewan yang halal. Yang kedua itu menyembelih dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga itu memutus urat pernapasan dan urat mengalirnya makanan. Yang terakhir itu binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Ya, dari orang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ketentuan orang yang menyembelih. Terus yang ketiga ketentuan alat yang digunakan. Dan yang keempat ketentuan hewannya. Oke. Nah, dari pembelajaran ini kita sudah paham. Ternyata berkurban itu tidak asal berkurban. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus yang harus dilakukan. Tip, untuk kesempatan kali ini pada merasa cukup, kita akhirin dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya daripada mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.